Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di I'm Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 6 hingga tanggal 12 Februari 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil pesan-pesan yang menurut kamu cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Dan perlu kamu ketahui juga, bacaan ini bisa vice versa. Untuk energi dan pesan yang disampaikan bisa vice versa, bolak-balik. Bila ada pesan yang menurut kamu tidak cocok dengan kamu, kemungkinan milik orang terdekat kamu, seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah dealing sama kamu, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Oke. Saya bacakan langsung nama-nama kartunya ya. Ada The Chariot, Nine of Wands, Knight of Cups, Four of Pentacles, King of Wands, King of Cups, Eight of Cups, Three of Pentacles, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Judgment, the topnya ada Ace of Cups. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu sedang dikelilingi dengan rasa takut, khawatir mengenai masalah keuangan ataupun pekerjaan. Ada beberapa tanggung jawab, tugas yang harus kamu selesaikan, seperti cicilan ataupun tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Ibarat kalau kreditan ya harus diselesaikan, itu adalah kewajiban. Ada rasa khawatir, manakala bisa nggak aku menuntaskan tanggung jawab atau kewajibanku ini. Saya ngelihat beberapa di antara kamu adalah sosok yang memiliki sumber-sumber, di mana sumber-sumber ini adalah hasil keringat kamu sendiri. Kamu ingin ngejaga, ngeproteksi apa yang telah kamu miliki. Bisa jadi ini adalah seseorang yang dealing sama kamu yang berenergi Virgo, Capricorn, Taurus, orang terdekat kamu, di mana ini orang mungkin kurang mau sharing atau berbagi hasil jeripayahnya. Kalau kita diberikan berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa lewat rezeki yang berlimpah, seharusnya kita mau berbagi ya kan sama orang lain, terkhusus orang terdekat seperti keluarga. Ketika kita mau berbagi dengan orang lain, terkhusus mereka yang sedang membutuhkan, maka kita membuka koneksi yang lebar dengan masa depan yang lebih cerah terhadap abundance, keberuntungan yang akan dibalaskan oleh semesta lewat tangan-tangan orang lain. Tapi ada rasa khawatir untuk beberapa orang terdekat kamu berbagi dengan kamu. Dia mikir-mikir, kalau aku nanti sharing sama dia, aku bantu dia secara finansial, aku bakalan kekurangan sumber nih. Ada rasa khawatir sumber kekayaan yang dia miliki akan berkurang jika dia bagikan ke kamu. Namun walaupun kamu dealing dengan orang semacam ini, akan ada kesempatan-kesempatan baik kamu dapatkan lewat tangan-tangan yang lain dengan cara kerja alam. Cara kerja alam itu banyak yang gak harus lewat energi ini, tetapi bisa lewat orang lain. Ada kesempatan bagi kamu untuk memperoleh pekerjaan baru, ada promosi, ada tawaran, orderan, ada panggilan di minggu ini untuk beberapa di antara kamu yang membutuhkan pekerjaan. Mungkin inilah hal yang membuat kamu sangat kecewa. Kamu mungkin berpikir bahwa orang terdekat kamu akan ada di sana untuk mengulurkan tangan ke kamu ketika kamu membutuhkan bantuan, ketika kamu membutuhkan pekerjaan, dana, dukungan, tetapi tidak diberikan. Ini yang membuat kamu kecewa. Dan perasaan itu mungkin akan masih terasa di minggu ini. Kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kamu membuat kamu belum bisa melupakan momen ini. Mungkin kamu akan teringat kembali dan kamu menganalisis, wah, kenapa dia ya seperti itu sikapnya terhadap aku? Padahal sebelum-sebelumnya aku mau ngebantuin dia. Apakah mungkin dia berpikir buruk mengenai aku? Apakah yang dipikirkan dia sehingga dia tidak ada di sana ketika aku membutuhkan bantuannya? Tetapi perlu kamu ketahui, kesempatan berkarir atau hal-hal baik akan muncul di sini dengan adanya Knight of Cups. Beberapa di antara kamu mungkin akan dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces, Sagittarius, Aries, Leo. Scorpio, Cancer, Pisces ini adalah sosok energi yang akan memberikan uluran tangan, perhatian, dukungan moral ataupun financial menjadi jalan bagi kamu untuk memperoleh solusi. Saya ngelihat energi Scorpio, Cancer, Pisces ini adalah sosok yang hangat, gentle,
Bisa jadi ini adalah pasangan kamu atau orang tua kamu. Dia ini selalu memberikan perhatian. Dia mau mendengarkan keluh kesahmu. Dia juga adalah sosok yang mau berkorban, penuh dengan cinta, serius di dalam menjalin koneksi terhadap kamu. Kalau energi ini adalah energi orang tua kamu, tentunya pertalian darah yang menjadi pengikat. Yang namanya orang tua pasti sangat sayang banget terhadap anaknya, ya kan? Ada King of Wands. Saya ngerasa King of Wands ini untuk beberapa di antara kamu merupakan energi kamu, walaupun ini adalah energi Sagittarius, Aries, Leo. Sosok energi Scorpio, Cancer, Pisces berharap kamu menjadi panutan, role model, contoh yang baik, menjadi pemimpin yang baik bagi orang lain, terkhusus di dalam keluarga. Saya ngelihat kamu adalah sosok yang atraktif, magnetize, penuh dengan daya tarik, bisa menarik perhatian orang banyak, sosok yang udah punya banyak pengalaman di bidang yang kamu geluti, dan berani mengambil risiko untuk memperoleh keberuntungan atau kesempatan-kesempatan yang bisa kamu manfaatkan di dalam berbisnis atau meningkatkan karir kamu. Namun di minggu ini saya ngerasa kamu terlalu overanalyzing everything. Kamu mungkin akan sangat-sangat menganalisa segala sesuatunya secara detail. Ada semacam observasi dan ini overanalyzing. Overanalyzing artinya semuanya dibahas, semuanya dipikirkan. Bahkan hal-hal negatif sekalipun kemungkinan akan kamu pikirkan di minggu ini. Hal-hal semacam ini bisa membangkitkan energi kekecewaan ataupun rasa kekhawatiran tadi menjadi semakin besar. Yang tadinya kamu cuma khawatir 5% jadi 10% atau 50% jadi 70%. Ada juga beberapa di antara kamu masih mengalami duka, masih sedih dengan seseorang yang telah meninggalkan kamu, orang yang pernah dekat sama kamu, atau bisa jadi ini adalah orang tua atau pasangan kamu sendiri, mantan. Seperti ada yang komentar sama saya ya, walaupun sudah jadi mantan tapi ada rasa sedih dan itu masih terasa di minggu ini. Mungkin kamu akan bertanya-tanya, kenapa ya kok bisa? Apapun yang merupakan masalah, sesuatu yang membuat kamu khawatir di minggu ini, sepertinya perlu bagi Libra membutuhkan kerjasama yang baik antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Bukan hanya kamu yang memberikan kontribusi positif, tetapi sepertinya kamu juga mengharapkan adanya kontribusi positif yang bisa menguntungkan satu sama lain. Ada beberapa di antara kamu memberikan kontribusi yang baik terhadap orang lain, tetapi sebaliknya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Libra, saya geser dulu ke sini ya. Saya mau ambil satu lagi di sini ya. Oke, ada The Hermit, ada 8 of Wands, 6 of Wands, The Devil, 4 of Pentacles, Queen of Cups, 10 of Pentacles, 8 of Cups, King of Swords. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada 2 of Wands, ada 8 of Pentacles, ada perasaan dilema, bingung. Apa yang aku harus lakukan? Bagaimana caranya aku bisa mengatasi masalah keuanganku? Bagaimana aku bisa menjalin kerjasama yang baik dengan orang-orang di sekitarku? Bagaimana aku bisa membuat hubunganku dengan orang-orang di sekitarku kembali membaik? Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kamu dan kamu menjawabnya sendiri. Di minggu ini saya juga ngerasa untuk beberapa di antara kamu working like a horse, workhorse. Ya, kamu bekerja banting tulang, mati-matian. Ini seperti kejar target ya. Beberapa di antara kamu yang masih studi, belajar sampai begadang, ada yang mengikuti seminar. Mungkin dengan bekerja dengan keras, aku akan mampu memperbaiki keuanganku. Walaupun kamu diselimuti dengan rasa kekhawatiran, takut, manakala nggak bisa menuntaskan kewajiban-kewajiban kamu, tetapi kamu masih memiliki keyakinan, kepercayaan, semangat untuk bekerja keras. Ini tidak lain tidak bukan berkat dukungan dari orang-orang terdekat kamu, bisa jadi pasangan kamu, anggota keluarga yang membutuhkan bantuan kamu.
Untuk beberapa di antara kamu dengan adanya Four of Pentacles untuk King of Wands dan juga Four of Pentacles di sini, saya ngerasa beberapa di antara kamu sebelum-sebelumnya ada yang melakukan tindakan impulsif di luar dari kesadaran. Baik itu tindakan respon terhadap orang-orang di sekitar kamu ataupun perkataan, dan ada result atau output yang menimbulkan kekecewaan. Bisa jadi menimbulkan kekecewaan pada orang lain, dan sebagai akibatnya orang lain juga memberikan respon yang sama, sehingga kamu juga merasakan kekecewaan atau kesedihan. Ada juga beberapa di antara kamu sebelum-sebelumnya menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, kamu dengan partner bisnis kamu, tetapi ada sesuatu hal yang menimbulkan kekecewaan di salah satu pihak, baik kamu yang kecewa atau seseorang yang dealing sama kamu, dan pada akhirnya ada salah satu di antara partner bisnis ini, baik kamu ataupun yang dealing sama kamu, pergi meninggalkan hubungan kerjasama ini. Ada semacam disconnection yang tadinya masih terkoneksi, ya masih ada komunikasi, ada kerjasama, ada hubungan yang harmonis, tetapi dengan masalah ini terjadi perpisahan, disconnection. Ada perasaan-perasaan yang sangat kecewa, merasa dirugikan, merasa dimanfaatkan, sehingga salah satu di antara yang saya sebutkan tadi, lebih baik aku pergi aja deh, menjauh, tidak ada gunanya aku stay di sini, aku menjalin kerjasama dengan dia. Dia ini bisa seseorang yang deal sama kamu atau kamu sendiri. Saya ngerasa masalah yang timbul, yang kamu alami di minggu ini, bisa jadi ini udah terjadi di minggu lalu, tetapi terulang lagi di minggu ini dan masih terasa. Ini seperti karmic cycle. Ini bukan kali pertama terjadi di kehidupan karir ataupun kehidupan sehari-hari kamu. Ada kejadian, pola, pattern, masalah yang timbul berulang kali. Artinya mungkin ada beberapa yang harus kamu perbaiki, seperti menjalin kerjasama satu sama lain, mendengarkan kedua belah pihak, apa keluhan masing-masing, apa keinginan masing-masing, dan mencari jalan tengah solusi untuk kebaikan bersama, bukan mencari solusi untuk menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak yang lain. Kalau dua-duanya untung, tentunya hubungan kamu terhadap orang lain masih akan tetap berjalan dengan baik hingga sekarang. Terkadang ya, walaupun kita udah berbuat baik sama orang lain, tapi kalau orang tersebut tidak mau belajar, tidak mau mengerti, susah juga ya. Seingatnya, kalau kita dikecewakan, dirugikan, kita tahu bagaimana bersikap ke depannya untuk lebih waspada, lebih berhati-hati di dalam membantu orang lain, menggunakan uang, memanage keuangan. Terkadang karena kita saking pengen beli sesuatu, misalnya beli mobil, beli rumah, atau beli barang-barang mewah, kita mengambil semua tabungan kita. Padahal kita nggak tahu, sewaktu-waktu ada kebutuhan mendadak. Misalnya anggota keluarga ada yang meninggal, orang terdekat ada yang meninggal, tentunya kita memberikan bantuan. Ada keinginan kita untuk memberikan bantuan. Ketika kita ingin memberikan bantuan tidak maksimal, ataupun ketika kita membantu mungkin akan mengganggu kondisi finansial kita, karena sehari-hari juga kita memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Saya juga melihat akan melakukan perjalanan antar kota atau antar luar negeri. Ya, mungkin ini adalah sesuatu yang membuat kamu sangat sedih, antara akan tetap stay atau pergi. Karena kalau aku pergi, aku harus berpisah nih dengan pasanganku, dengan keluargaku. Ini membuatku sangat sedih. Tapi kondisi keuangan, kewajibanku sebagai tenaga pekerja mengharuskanku untuk melaksanakan kewajibanku kembali pada rutinitasku. Apapun kekhawatiran, rasa takut yang sedang menyelimuti suasana hati ataupun pikiranmu, tenangkan hati kamu, bermeditasi, renungkan setiap perjalanan kamu, apa yang menyebabkan terjadinya timbul masalah. Apakah masalah ini ditimbulkan akibat dari perbuatan orang terhadap kamu, atau sebaliknya ada hal-hal yang nge-trigger orang lain, kenapa mereka melakukan hal-hal yang membuat kamu kecewa.
Self-reflection itu sangat penting untuk jujur terhadap diri sendiri, karena terkadang apa yang kita dapatkan merupakan refleksi daripada respon yang kita lakukan terhadap lingkungan. Apa yang kita peroleh merupakan bentuk manifestasi yang kita berikan terhadap lingkungan sekitar. Namun, segeralah bangkit keluar dari rasa khawatir yang luar biasa ini, rasa kesedihan yang luar biasa ini. Jika kamu terlalu lama berada di sini, nanti kamu akan kehilangan kesempatan-kesempatan yang ada. Life moves on. Hidup itu selalu berjalan ke depan. Kita belajar dari setiap kesalahan-kesalahan, baik orang lain yang melakukan kesalahan terhadap kamu. Move on lah, ikhlaskanlah, supaya rezeki kamu berjalan dengan lancar. Di kemudian hari, harapan-harapan kamu terwujud. Ini yang perlu kamu terapkan di minggu ini. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat. Semoga berbahagia. And goodbye.